Wallahu Akbar. Dewan Hakim yang alim dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan penuh keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, suku, dan agama. Di satu sisi hadirin, keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang unik dan juga menarik. Namun di sisi lain, keberagaman ini kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik dapat menjadi sumber potensi konflik. Baik konflik antar etnis, suku maupun agama, yang mana gilirannya dapat meruntuhkan bersama negara Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Bahkan hadirin, dengan adanya keberagaman ini dapat menjadi target dan sasaran bagi pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia sebagai negara yang kuat, hebat, dan bermartabat. Dengan memicu sumber potensi konflik, terutama konflik antar agama, yang mana sangat berbahaya bagi tegaknya pilar-pilar persatuan dan kesatuan bangsa. Kita sebagai umat Islam Indonesia, sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, kita yang harus mengerti dan memahami konsep-konsep keberagaman dan toleransi dalam perspektif Islam, agar kita nantinya dapat menjadi garda terdepan untuk menuju Indonesia maju dan jaya. Atas dasar inilah, maka tertariklah hati kami untuk menyampaikan sebuah syaraan Al-Quran dengan judul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Dengan landasan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan
kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Lalu turunlah ayat tadi. Kemudian Rasulullah memanggil para sahabat dan memberi peringatan kepada mereka untuk tidak sekali-kali berbangga terhadap keturunan mereka dan tidak merendah-rendahkan orang fakir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian pula yang diungkapkan oleh Abu Ja'far. Demikian pula yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisyah dalam kitab tafsirnya Al-Misbah halaman 617 yang menjelaskan bahwa kata syu'uban dan qabail merujuk pada struktur sosial yang paling besar dan juga beragam, yakni nation and things. Demikian pula yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Said Qutb dalam kitab tafsirnya Fi Zilalil Quran jilid 10 halaman 401 sampai dengan 402 yang menjelaskan bahwasanya kata lita'arofu yang memiliki arti kehormatan ini menuntut kita hadirin untuk saling kenal-mengenal, bukan malah menimbulkan perpecahan, perselisihan, gontok-gontokan, apalagi perpecahan antar umat beragama. Padahal pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang tentu tak cinta. Bersatu kita kokoh, bersatu kita roboh. Rasulullah juga menjelaskan dalam hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat dari bentuk rupa dan harta benda kalian, akan tetapi Allah hanya memandang kepada amal perbuatan dan hati kalian. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Keberagaman antar warga negara hendaknya kita jadikan solusi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, bukan malah menjadi isu yang membuat kita pecah dan tidak bertenggang rasa, membuat kita terombang-ambing di ambang bencana. Maka sebagai solusi, marilah kita dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai berikut. La yanhahumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din Fiddini walam yukhrijukum min diyarikum وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ
الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperilaku adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin calon penghuni syurga. Dalam kitab Tubabun Nuzul fi Asbabin Nuzul karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, dalam kitab tafsirnya Jalalain halaman 234 yang menjelaskan bahwasanya turunnya ayat tadi berkenaan dengan kisah Asma binti Abu Bakar. Asma mendatangi Rasulullah. Beliau meminta pendapat kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku didatangi oleh ibu kandungku, Siti Qutailah binti Abul Uzza, seorang musyrikah. Lalu Asma meminta pendapat kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, bolehkah aku berbuat baik kepadanya? Sedangkan ibu kandungku seorang musyrikah. Lalu Rasulullah pun menjawab, tentu saja boleh. Maka turunlah ayat tadi yang menjelaskan bahwasanya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil, kendati pun terhadap orang kafir, selagi umat Islam tidak merasa terpencil dan tidak mengusir kamu dari negerimu sendiri, sehingga umat Islam tidak merasa terpuji. Islam yang benar itu merangkul, bukan memukul. Islam yang benar itu mengajak, bukan menginjak. Islam yang mendidik, bukan menghardik. Islam yang meredam, bukan mendendam. Islam yang mengilhami, bukan menghakimi. Islam yang bersikap ramah, bukan pula pemarah. Demikian pula yang diungkapkan oleh Abu Ja'far At-Tabari dalam kitabnya Jami'al Bayan fi Ta'wilil Quran jilid ke-8 juz 23 halaman 321 sampai dengan 322 yang menjelaskan bahwa kata anta baruhum wa tuqsitu ilaihim yang bermakna bahwasanya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang kafir dimanapun, kapanpun, selagi mereka masih berbuat santun. Betul hadirin? Betul. Hewan, demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Buat rumah karena sendi, rusak sendi, rumah binasa. Buat bangsa karena budi, rusak budi, bangsa binasa. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.